Shalom saudara, perkenalkan nama saya Alsa Prawati Gautom dengan NIM 200201044. Saya dari Prodi Teologi semester 4 dari grup B. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah gereja saya, yaitu Gereja HKI LTS. Namun sebelum masuknya pada sejarah gereja HKI LTS, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah gereja HKI. Di mana sejarah gereja HKI itu tidak pernah terlepas dari datangnya seorang misionaris, Dr. I.L. Nomensen ke Tanah Batak. Di mana di Tanah Batak itu adalah suku Batak yang paling besar dan merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Dengan sebutan lain, bangsa Batak sering disebut bangsa Batak. Sejarah gereja di Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah datangnya bangsa Belanda ke Indonesia, di mana bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah, untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Namun bukan hanya itu, di samping itu, bangsa Belanda juga melakukan penginjilan ke daerah-daerah Indonesia, di mana pada saat itu ada lembaga yang menjadi lembaga penyebaran Injil, yaitu lembaga Zending NJG, di mana bangsa Belanda mengirim dua misionaris ke Tanah Batak. Namun adanya penolakan dari suku Batak sehingga mereka dibunuh dan mereka ditolak mentah-mentah oleh bangsa Batak. Namun setelah itu ada juga lembaga RMG yang berasal dari Jerman, diutusnya seorang misionaris, yaitu pendeta Dr. I.L. Nomensen untuk datang ke Tanah Batak. Namun pada saat ini juga Nomensen juga mengalami suatu pergumulan dia ditolak oleh suku Batak untuk menyebarkan Injil. Namun oleh kuasa Tuhan dia dapat melewati semuanya, dia dapat menyebarkan Injil kemanapun, dia tetap sabar dan pertolongan Tuhan tetap berada pada dia. Sejalan dengan pertumbuhan gereja di Silindung, yaitu di Tanah Batak, Nomensen membuka sekolah guru di Pasturnapito. Lulusan sekolah ini dijadikan menjadi guru Injil dan guru sekolah. Di kemudian hari, sekolah ini dipindahkan ke Sipoholon, dan kemudian Nomensen membuka pos penginjilan baru di Sigumpar. Dari sanalah ia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke seluruh Tanah Batak. Dan Nomensen meninggal pada tanggal 22 Mei tahun 1918 dan dikubumikan pada tanggal 24 Mei tahun 1918 di Sigumpar, di samping makam istrinya yang tercinta yang telah mendahulunya. Untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang Batak Kristen yang merantau ke pesisir timur Pulau Sumatera dan Jawa, kebanyakan dari mereka yang pindah adalah petani yang bersahaja. Hanya sedikit di antara mereka yang bekerja sebagai pekebun. Pada tahun 1907, para perantau ini sudah mendirikan gereja-gerejanya sendiri di sekitar perkebunan Tapanuli, kota-kota pesisir Sumatera Timur, hingga pada tahun 1920 di Jakarta yang dikaitkan dengan tradisi gereja Batak di Indonesia. Gereja-gereja di perantauan inilah yang mulai melancarkan aksinya untuk menyebarkan Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Sejak tahun 1907, sudah ada jemaat yang didirikan oleh RMG di kota Pematang Siantar. Dan jemaat ini menjadi pusat perhatian oleh para misionaris RMG di Sumatera Timur. Akan tetapi warga jemaat banyak yang tersebar di sekitaran pinggir kota Pematang Siantar yang jaraknya kurang lebih 4 km dari gereja tersebut. Dan salah satunya itu adalah F. Sultan Malau Panggabean adalah salah satu di antara mereka. Sambutan masyarakat terhadap gereja yang didirikan di Pematang Siantar yaitu HCHB. HKI diterima juga menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja Indonesia pada sidang raya lembaga pada tanggal 29 Oktober tahun 1967 di Makassar.
Gereja HKI menjadi gereja pertama yang melakukan pergantian pemimpin ataupun pemilihan pemimpin dengan nama istilah menjemput nasi nurat. Pada kesempatan kali ini, para pemimpin dianggap dipilih oleh Tuhan. Ini saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah gereja saya, yaitu sejarah gereja HKI LTS. Banyak orang mengatakan gereja itu adalah gedungnya, namun ada juga mengatakan gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah gereja HKI itu dari segi gedungnya. Didirikannya pertama kali HKI di tempat saya ini, di mana pada tempat saya ini mayoritas Muslim dan gereja susah juga berdiri. Gereja dalam melaksanakan tugas dan panggilannya di dunia ini perlu alat pendukung, yaitu diantaranya kepemimpinan baik, organisasi yang tertata dengan baik, memiliki anggaran dasar, memiliki manajemen keuangan yang baik juga, dan memiliki tempat peribadahan di mana jemaat dapat beribadah kepada Tuhan. Pada tahun 1996 adanya kebaktian malam yang dilakukan oleh orang-orang yang datang dari perantauan, dari tanah-tanah Batak datang ke perantauan ke daerah kami ini yaitu Riau untuk melanjutkan hidup bekerja. Kebaktian ini berlangsung selama sekitar 2 bulan, mulai dari awal pertengahan bulan 1, bulan Januari, namun belum ada pelayan yang datang untuk melayani di tengah kebaktian malam ini. Hanya orang-orang di situ saja yang melakukan kebaktian. Siapa yang berani memimpin, dia yang melakukan kebaktian. Dia yang memimpin kebaktian itu. Pada bulan sekitar bulan Maret, datanglah seorang vikar dari HKI yang bernama J. Kepler Bakar yang ditugaskan untuk melayani sebagai vikar di gereja HKI Resort Bagan Batu. Vikar ini datang untuk melayani ke desa-desa, ke tempat-tempat terpencil, dan salah satunya tempat kami ini yaitu LTS yang dia juga melakukan pelayanan ke rumah-rumah serta melakukan kebaktian, dan terlihatnya lah kebaktian malam yang diadakan oleh masyarakat yang ada di daerah sini. Dia pun berinisiatif untuk menawarkan suatu pelayanannya atas nama HKI dan memberikan satu agenda HKI sebagai pedoman ataupun penuntun kebaktian agar tidak menyimpang dari ajaran sesungguhnya, yaitu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 23 Juni 1996, orang-orang LTS pun mendirikan sebuah pos untuk kebaktian atas nama Pos PI HKI LTS dan diresmikan oleh Inang Pendeta N.H. Hutasoid. Namun, belum ada penatua ataupun sintua di tempat ini yang untuk melayani. Walaupun belum ada sintua melayani tempat ini, tapi kebaktian ini ataupun peribadahan ini berjalan dengan baik. Pada tanggal 18 Mei tahun 1997 adanya penabalan ataupun pengangkatan 2 orang sintua, yaitu Amang Sintua B. Siregar dan Amang Sintua R. Siagian. Sekaligus pada tanggal ini juga terjadinya pembaptisan pertama setelah pos PI Gereja HKI diresmikan, yang dipimpin oleh Pendeta N. Hutasoid. Letak pos PI HKI LTS ini berada di Pondok Divisi 2, berada tengah-tengah perkebunan di daerah Riau, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Gereja HKI belum memiliki bangunannya sendiri sampai saat ini, dan ini merupakan bangunan gereja Kumene yang dulunya dipakai oleh 3 gereja, yaitu gereja Pentakosta, gereja HKI, dan gereja Katolik. Namun gereja ini hanya memakai sekitar 3 bulan dan berinisiatif mendirikan gerejanya masing-masing. Dan sampai sekarang gereja HKI menggunakan gereja Kumene ini sebagai tempat peribadahan. Namun proses perawatan gereja ini
itu atas tanggung jawab gereja HKI. Mulai dari perbaikan, penghiasan gereja, ataupun ada pun segala macam yang rusak, mulai dari sengnya juga, itu atas nama gereja HKI yang memperbaikinya. Dan gereja ini sudah berdiri sejak tahun 2000 pada pembangunan perumahan Emplasmen 27. Gereja ini letaknya itu di daerah Emplasmen 27, yaitu di mana perkebunan-perkebunan di daerah ini memiliki pondok-pondok yang berbeda-beda. Gereja HKI LTS ini juga merupakan pagaran dari gereja HKI Resort Bagan Batu, di mana pendeta juga sering datang ke sini. Sekitar 2 bulan sekali pendeta pasti datang melayani ke tempat ini. Namun karena masih pagaran, belum ada pendeta yang tetap di tempat ini. Seiringnya berjalannya waktu, gereja ini sudah hampir 20 tahun juga berdiri saat ini, dan Sintua juga sudah banyak melayani, dan para pendeta juga sudah sering datang ke tempat ini dengan periode yang juga seperti gereja-gereja lainnya, yaitu adanya pergantian pendeta. Namun pendeta itu tidak tinggal di sini. Pendeta itu hanya tinggal di resort, tapi datang juga ke tempat kami ini. Namun sekitar 2 tahun terakhir ini, gereja sudah membuat program untuk membangun gedung gereja atas nama gereja HKI. Agar tidak menjadi gereja ekumene terus, jemaat dari gereja ini mendorong untuk pembangunan gereja HKI tersebut. Pembangunan ini mendapat dukungan juga dari para pemimpin gereja HKI, dari jemaatnya, dari para pemuda-mudi. Anak sekolah minggu juga sangat bersuka cita dengan adanya program ini. Program pembangunan gereja ini merupakan program 5 tahun yang akan diselesaikan dengan dana yang seadanya. Dan pada kebaktian, gereja ini juga melaksanakan pengumpulan dana, yaitu melalui persembahan 4 kali, yaitu yang 1, 2, dan 3 itu diserahkan oleh ke resort, dan yang keempat ini diserahkan untuk ke pembangunan gereja. Demi untuk meringankan suatu dana agar masyarakat tidak ketimpa akan dana yang akan diberikannya kepada gereja. Namun 3 bulan sekali juga gereja ini juga mengadakan suatu pesta seperti lelang agar membantu perkembangan pembangunan gereja itu berjalan dengan baik. Huria Kristen Indonesia atau HKI LTS yang akan didirikan di sana nantinya akan menjadi lebih besar dan ada rencana program untuk dijadikan gereja resort, tidak seperti ini pagaran lagi. Jemaatnya juga dalam gereja ini lumayan, sekitar 60 kakak. Demikian video sejarah gereja saya, semoga teman-teman dapat menikmatinya ataupun dapat mengetahui apa yang saya sampaikan dan menjadi ilmu baru dalam saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih, saya ucapkan shalom.